Buat Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih saya boleh hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya percaya dengan yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang selalu hidup dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya, terima kasih sekali lagi buat Bapak Gembala, Ibu Gembala dan para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur ada di antara Bapak Ibu. Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu, Bapak Pendeta Andre Niko, ini sahabat saya yang luar biasa. Saya bersyukur dan saya melihat juga Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang berjalan bersama Yesus. Betapa pentingnya kita menyadari bahwa kita harus berjalan bersama-sama dengan Dia. Betapa pentingnya kita harus menyadari bahwa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Dia, saya yakin dan percaya kita selalu pasti disertai oleh Tuhan. Dan percayalah penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Dia akan memberikan kekuatan buat kita untuk kita terus berjalan dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sama-sama belajar di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Langsung next aja ayat ya. Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27 kita baca bergantian. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ayat yang ke-23, nanti Bapak Ibu semuanya ayat 24 bergantian dengan saya. Matius 8 ayat 23 sampai 27 ini adalah satu kisah yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti sudah mendengar, terus berkali-kali bahkan membacanya di dalam kitab Injil Matius. Oke, ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. 24, 2, 3. Bapak Ibu lihat, sekonyong-konyong, mengamuklah katanya. Ribut, sekonyong-konyong, tiba-tiba, tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, sekonyong-konyong mengamuklah. Sekonyong-konyong timbullah masalah dalam hidup kita. Tiba-tiba kita nggak tahu asalnya. Kita mengalami yang namanya masalah demi masalah. Dikatakan sekonyong-konyong. Artinya apa? Setiap murid pada saat itu nggak tahu akan terjadi. Setiap murid yang ada dalam perahu itu tidak tahu bahkan akan terjadi masalah demi masalah. Kita lanjutkan ayatnya dulu. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangkitkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ayat yang ke-26, 2, 3. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, muridnya ini selalu ikut Yesus, bersama Yesus. Dan bahkan muridnya ini sebagian besar adalah nelayan. Jadi dia tahu untuk mengatasi angin ribut, mengatasi gelombang. Tapi waktu dia menghadapi masalah, waktu dia menghadapi tantangan, Yesus katakan, kamu yang kurang percaya. Wah, bingung juga ya Bapak Ibu ya. Berjalan bersama Yesus, tapi Yesus bilang, kamu kurang percaya. Kita lanjutin lagi ayatnya. Yang ke-27 bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3 dan sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, di dalam kita berjalan bersama Tuhan, bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti nggak ada masalah.
Pasti waktu kita berjalan dalam Tuhan ada tantangan, ada masalah. Tapi percayalah, waktu kita menghadapi tantangan dan masalah tersebut, maka Tuhan akan berkarya buat hidup kita dan melakukan perkara-perkara yang besar buat hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bayangin ya sekali lagi Bapak Ibu, waktu di dalam perahu ada Yesus dan murid-muridnya ada di situ. Gak tahu perjalanannya, hanya menyeberang dari ujung sampai dengan ujung. Sekonyong-konyong tiba-tiba mengamuklah angin. Mungkin Bapak Ibu dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, kita sudah ikut Tuhan Yesus puluhan tahun mungkin. Tiba-tiba dalam kehidupan kita sekonyong-konyong, tanpa kita sadari, tanpa permisi, masalahnya datang pada kita sekonyong-konyong. Persoalannya, apakah kita seperti murid-murid yang kurang percaya? Pak, ini masalahnya besar. Pak, ini masalahnya, waduh, saya aja gak bisa, Pak, bayangin masalahnya. Ini menimpa hidup saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita 2 tahun yang lalu kita menghadapi sama-sama pandemi virus corona ini. Semua kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita mengalami tiba-tiba keadaan yang kita tahu pasti gak enak. Sebagai pengusaha pasti mengalami sesuatu yang bisa usahanya bangkrut. Kita pun sebagai hamba Tuhan juga sama. Dalam masalah-masalah seperti ini, pandemi yang kita tidak sadari dan kita tidak tahu awalnya, dan dia datang tiba-tiba. Murid-muridnya kurang percaya. Padahal sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, padahal murid-muridnya itu jago. Padahal murid-muridnya itu, waduh, hebat pengalamannya. Di dalam nelayan, di dalam menghadapi ombak gelombang. Tapi pada saat waktu dalam perahu itu, mereka panik. Mereka bimbang, mereka ragu. Sampai mereka membangunkan Yesus, Yesus, Yesus. Tolong kami. Firman Tuhan katakan, kamu kurang percaya. Kamu kurang percaya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu kita iring Tuhan. Waktu kita ikut Tuhan. Bapak Ibu harus menyadari. Bukan berarti gak ada tantangan dalam hidup kita. Bukan berarti hidup kita nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja. Kita harus menyadari waktu kita ikut Tuhan, akan ada banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi. Mungkin dalam keluarga kita, mungkin dalam bisnis kita, mungkin hubungan antara anak dan orang tua, mungkin antara hubungan suami dan istri menghadapi goncangan. Tapi kita mau belajar sama-sama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Dia Allah yang bahkan terus berserta kita. Dan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Kebenaran yang pertama adalah, next. Jangan kita fokus kepada situasi dan keadaan. Tapi marilah kita fokus kepada Tuhan. Tantangan masalah datang pasti bertubi-tubi dalam hidup kita. Tantangan masalah yang kita hadapi pasti datang silih berganti. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara yang hari ini hadir. Siapa yang tidak pernah ada tantangan? Siapa yang tidak pernah ada masalah? Halo? Berarti kita semua ada masalah?
Berarti dalam hidup kita ada tantangan, ada rintangan yang kita hadapi. Kok Pak berjalan bersama Yesus kok sulit ya, banyak tantangan. Justru Tuhan mau supaya kita tidak fokus kepada kanan kiri kita. Kita harus fokus hanya kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan kalau kita fokus kepada Dia, sekali lagi kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tantangan boleh datang, silih berganti, kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena Dialah sumber jawaban kita. Karena Dialah sumber kekuatan kita. Karena Dialah sumber segala kehidupan kita. Dia yang sanggup memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apapun tantangan, apapun masalah yang terjadi. Bapak Ibu, ada seorang tokoh di dalam perjanjian lama, yaitu bapak orang beriman. Siapa? Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari keluarganya ke tanah yang Tuhan sedang janjikan ke dalam hidupnya. Abraham terima janji dari Tuhan. Wah, engkau akan diberkati oleh Tuhan, beranak cucu, orang yang memberkati engkau diberkati, hidupmu pasti memberkati banyak orang. Itu janji-janji yang Tuhan berikan kepada dia. Dan bahkan Tuhan janji engkau akan memperoleh keturunan. Wah, katanya seperti apa? Seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tapi kenyataannya pada saat itu Abraham punya anak. Dari janji, keturunan janjinya adalah belum. Tapi kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 18, waktu Tuhan datang dan berfirman kepada Abraham, Abraham tahun depan. Wah, luar biasa nih Tuhan kita, tahun depan Sarah akan melahirkan anak. Kaget gak Sarah dengarnya? Kaget gak? Firman Tuhan katakan apa? Dia tertawa, mana mungkin keadaan saya sudah tua. Bayangin Bapak Ibu, umur Abraham pada saat itu di Kejadian 18 itu umur 99. Berarti Sarah umur 89 karena beda mereka 10 tahun. Bayangin, tahun depan Sarah akan melahirkan anak. Kalau dilihat dalam kondisinya nggak mungkin. Sarah 89, Bapak Ibu pernah lihat gak nenek-nenek melahirkan? Halo? Pernah umur 89 Bapak Ibu lihat di rumah sakit bersalin ada yang melahirkan anak? Gak mungkin. Gak mungkin 89. Firman Tuhan katakan dia udah mati haid, pastinya lama. Dia mandul. Bapak Ibu, orang yang fokus kepada Tuhan, walaupun keadaan kiri kanan situasi gak memungkinkan, walaupun keadaan kehidupannya mana mungkin ini bisa terjadi, tapi kita belajar dari Abraham. Karena dia fokus kepada Tuhan, maka apapun yang mustahil bagi manusia, pasti Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar bersama-sama dengan. Akhirnya kenyataannya adalah benar. 1 tahun kemudian umur Abraham 100 tahun dan Sarah melahirkan. Tantangan boleh datang, situasi yang sulit boleh datang. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius, nanti Bapak Ibu baca, kejadian atau keadaan yang sekarang ini belum seberapa sukar, belum seberapa sulit. Jadi pandemi ini belum seberapa sulit, masih kecil. Next ke depan, firman Tuhan katakan akan ada yang lebih sukar dari situasi sekarang. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu gak usah gentar, gak usah takut. Situasi boleh berubah, keadaan boleh kelihatannya gak mungkin. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kalau kita fokusnya hanya kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita lihat gak mungkin bisa terjadi. Tapi percayalah bersama dengan Tuhan pasti terjadi buat hidup kita. Gak mungkin Sarah melahirkan, gak mungkin Abraham juga memberikan. Mungkin apa spermanya kepada Sarah pada saat itu.
Tapi sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi setiap orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Pasti segala sesuatu Tuhan lakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tapi fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada masalah. Bukan kepada situasi. Lihat murid-muridnya. Waktu dia berjalan bersama Yesus dalam perahu. Dia lihat situasi dan keadaan, ombak yang begitu besar mengamuk sekonyong-konyong. Dia mulai timbul ketakutan. Bapak Ibu, dalam keadaan situasi apapun yang kita hadapi, jangan takut. Jangan takut. Kalau kita takut, maka kekuatan kita menjadi kecil. Tapi kita harus menyadari ada Allah yang besar bersama-sama dengan kita. Dan pasti ada jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada jalan yang terbaik buat hidup kita. Ada jalan keluar yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Oleh sebab itu fokuslah kepada Tuhan. Dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam kehidupan dunia yang fana ini. Percayalah di depan sana. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka janji-janji Tuhan pasti tergenapi. Maka janji-janji Tuhan akan kita dapati. Maka setiap mujizat-mujizat yang dahsyat dan luar biasa, maka kita akan alami bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh fokus hati kita kepada Dia. Jangan kepada yang lain. Betul situasi kita akan sulit, betul. Sama seperti murid-muridnya menghadapi masalah. Tapi kita belajar dari mereka. Mereka kurang percaya. Biarlah kita jemaat GC Apal Putih ini, kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan baik. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, Tuhan luar biasa buat hidup kita. Apapun yang kita alami bersama-sama dengan Dia, ada jalan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada jalan keluar. Tidak mungkin, pasti terjadi. Kita lihat, nggak mungkin. Percayalah. Pintu-pintu yang tertutup, Tuhan sanggup buka. Pintu-pintu yang kita lihat gak mungkin ada mujizat, gak mungkin ada kesembuhan, gak mungkin ada jalan keluar, gak mungkin perusahaan yang bangkrut bisa bangkit kembali. Itu bagi manusia gak mungkin, tapi bagi Allah kita yang luar biasa. Oh haleluya, semuanya pasti terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Pasti. Ada juga tokoh dari perjanjian baru. Next tokohnya. Ya, Bapak Ibu tahu tokoh siapa? Siapa ya? Wah iya, Paulus. Waktu dia jalan, ini sebelum dia namanya Paulus, dia Saulus. Ya, waktu dia jalan mau ke Damsyik, mengambil surat dari orang-orang penting di sana untuk apa? Untuk membunuh, menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi waktu dalam perjalanan dia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahu gak? Dalam perjalanan Paulus mengikut Yesus itu gak gampang. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 itu, wah dia menceritakan bahwa dia disesat, bahwa dia diderah, dia karam kapal, dia mau hampir mati, dia terkatung-katung di laut, kelaparan, kehausan, kedinginan. Dia dalam mengikut Tuhan. Kalau seandainya Paulus pada saat itu bilang, Tuhan, siapa ya ikut Tuhan ya? Siapa ya berjalan bersama dengan Tuhan ya? Ternyata ya keadaannya bukan menjadi keadaan yang baik, tapi keadaan yang tidak baik. Kalau seandainya Paulus bilang begitu, maka kita tidak akan menemukan tulisan Paulus di dalam perjanjian baru. Numpang tanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berapa tulisan Paulus yang dia tulis di perjanjian baru? Halo? Halo? Tahu Pak pemain keyboard? Pemain drum?
Ada banyak, iya ada banyak. Song leader kita tahu, ya nggak apa-apa. Ini kan bukan ulangan. Bapak Ibu, Paulus nulis hampir setengah perjanjian baru. Perjanjian baru ada berapa? 25? 26? Ini cap-cicuk. 27. Kalau setengahnya aja 13 atau 14 lah kalau kita misalnya Ibrani kita masukin. Tapi kalau kita nggak masukin nggak apa-apa lah. 13 lah taruh ya. Setengahnya. Bayangin lu. Waktu Paulus ikut Tuhan bersama dengan Tuhan banyak tantangan, rintangan yang dihadapi. Seandainya dia bilang Tuhan saya menyerah. Maka 13 surat kita tidak akan baca. Tapi kalau kita baca di dalam 2 Timotius, dia bilang aku telah mengakhiri hidupku pertandingan yang luar biasa ini. Dan aku telah mencapai garis finish kata dia. Dan memelihara imanku bersama dengan Tuhan. Ternyata Paulus mengakhiri pertandingan hidupnya mencapai garis akhir bersama dengan Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu semua di tempat ini kita mengakhiri hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Jangan ada yang gugur. Tapi terus maju dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita fokusnya kepada Tuhan. Bukan kepada kiri kanan situasi keadaan. Bukan kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masalah yang dihadapi Paulus itu sulit. Nggak sebanding dengan masalah kita masih kecil. Tapi masalah Paulus, waktu dia berjalan bersama Yesus. Artinya saya mau katakan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sekali lagi benar, kita harus berjalan bersama Yesus. Kita harus sungguh-sungguh dengan dia, tidak main-main. Tapi bukan berarti gak ada masalah dan tantangan dalam kehidupan kita. Tidak apa-apa masalah datang, tantangan datang, situasi silih berganti datang. Tapi kita fokus kepada Tuhan. Dan kalau kita fokus kepada Tuhan, ada jalan yang terbaik yang akan Tuhan berikan buat hidup kita. Sehingga kita mengakhiri hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang penting hidup kita fokus. Banyak orang gak fokus kepada Tuhan. Waktu datang masalah, yang dia cari bukan Tuhan. Waktu datang tantangan, yang dia cari bukan Tuhan. Yang dia cari orang lain, yang dia cari orang pintar, yang dia cari siapa. Tapi kita harus menyadari anak-anak Tuhan. Waktu tantangan badai silih berganti dalam kehidupan kita, kita datang kepada Dia. Kita datang kepada Tuhan. Karena sumber kekuatan kita adalah Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik buat setiap kita. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita akan baca ayat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Saya minta izin Bapak Gembala, berapa jam saya nih? Udah ya, nanti kita ada ibadah jam 11. Kolose 2 ayat ke-6, ini di firman Allah yang hidup, gak ada di dalam handphone Bapak Ibu. Kalau handphone Bapak Ibu pasti TB, nanti beda. Kok Bapak beda ayatnya ya? Wah, ini firman Allah yang hidup, artinya Bapak Ibu bisa download lagi. Oke, kita baca ya, Kolose 2 ayat yang ke-6 dalam firman Allah yang hidup. 2, 3. Demikian juga lah. Hiduplah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah waktu kita mengaku, kita percaya kepada Yesus, Yesus memberikan keselamatan buat kita. Tapi bukan tinggal di situ aja. Akan ada banyak tantangan, masalah yang kita hadapi sehari-hari. Oleh sebab itu firman Allah katakan, percayakanlah. Artinya fokuslah kepada Tuhanmu. Waktu kita percayakan masalah hidup kita. Waktu kita percayakan tantangan hidup kita. Waktu kita percayakan segala-galanya kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Sekali lagi. Maka ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Kita akan mengalami jalan keluar yang terbaik buat dari Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu. Engkau yang bekerja, percaya. Kalau kita fokus kepada Tuhan,
jalan bersama dengan Dia, fokus benar-benar sungguh-sungguh, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Percayakanlah. Ayatnya katakan percayakanlah. Setiap persoalan saudara sehari-hari loh. Jangan setahun sekali percayakan persoalan, jangan sebulan sekali cari Tuhan. Dikatakan sehari-hari artinya kita setiap hari cari Tuhan. Setiap saat cari Tuhan. Pak, kan kadang-kadang ada persoalan kecil, Pak. Ngapain? Kasih Tuhan tahu. Tuhan bilang loh sehari-hari, artinya kan setiap hari. Mau besar, mau kecil, percayakanlah kepada Dia. Kadang kan kita begitu ya sama Tuhan ya. Ini kan persoalan rumah tangga kecil Tuhan lah. Udahlah gak usah kok. Enggak, Tuhan mau yang kecil-kecil juga. Dan kalau kita serahkan sungguh-sungguh, percayakan kepada Dia. Kita berdoa, bersekutu dengan Dia. Kita fokusnya hanya kepada Tuhan. Kita akan mengalami kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita akan mengalami kehidupan yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, maukah kita benar-benar berfokus kepada Tuhan? Percayakan segala sesuatu kepada Dia. Percayakan. Percayakan. Percayakan suamimu kepada Tuhan. Percayakan istrimu kepada Tuhan. Percayakan anak-anakmu kepada Tuhan. Percayakan ekonomimu kepada Tuhan. Percayakan usahamu kepada Tuhan. Percayakan pekerjaanmu kepada Tuhan. Maka kalau engkau percayakan kepada Dia, maka hidup kita penuh dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh berfokus mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena kita manusia terbatas. Karena kita manusia sungguh-sungguh sangat terbatas. Tapi percayalah, kita punya Allah yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Dan Dia akan lakukan dalam kehidupan kita. Kemenangan demi kemenangan kita akan raih. Katakan di kiri kanan, ada kemenangan dalam hidupmu. Sekali lagi, fokus dong dengan Tuhan. Bilang fokus dong dengan Tuhan. Kebenaran yang selanjutnya adalah next. Jangan fokus kepada situasi dan keadaan, tapi fokuslah kepada firman-Nya. Jadi kalau kita berjalan dengan Tuhan, mau tidak mau kita harus juga fokus kepada firman-Nya. Karena firman Tuhan katakan pada mulanya adalah Allah, dan Allah bersama-sama dengan Dia, dan firman itu ada dalam kehidupan kita. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi pada mulanya ada firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita harus pada firman-Nya. Penting loh Bapak Ibu, dalam menghadapi situasi yang ya kita nggak menentu ya dalam keadaan ini, dalam kehidupan ini. Kita harus fokus kepada firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh dekat kepada firman Tuhan. Kalau enggak, wah bahaya. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat kehendak Allah yang baik, yang berkenan ya, dan yang sempurna. Dikatakan janganlah kamu jadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bagaimana pembaruan budi kita mengalami perubahan? Pembaruan budi dimulai dari kebenaran firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita berenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan masuk dalam kehidupan kita, maka ada pembaruan budi kita.
Pikiran kita diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Dan setiap yang kita katakan, yang keluar dari mulut kita perkataan adalah firman Tuhan yang hidup. Kalau kita perkatakan firman Tuhan bilang, firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan dia akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang luar biasa. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak baca firman gimana? Bagaimana pembaruan budi kita terus menerus? Jadi pikiran kita pikiran yang dunia. Karena apa? Karena nggak diisi dengan kebenaran firman. Karena nggak ada firman Tuhan yang terus menerus mengisi pikiran kita. Makanya kita kadang-kadang jiwa kita menjadi takut dalam setiap masalah dan keadaan. Kadang-kadang kita mulai mundur, mulai meragukan Tuhan. Kok Tuhan belum tolong saya? Bukan belum tolong saya. Bapak Ibu terus gak baca firman Tuhan. Perbaharui pikiranmu. Waktu masalah datang tidak. Segala perkara dapat kau tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Itu firman Tuhan. Waktu Bapak Ibu dalam mengalami kesulitan ekonomi bilang, Tuhanku akan memenuhi keperluan dalam kehidupanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Ada di firman Tuhan. Waktu Bapak Ibu mengalami sakit penyakit, Petrus mengatakan, oleh kuasa bilur-bilurmu engkau mengalami kesembuhan yang luar biasa. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gak baca, gak fokus kepada firman Tuhan, fokus ke siapa? Bahaya. Saya berharap Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan yang luar biasa ini, mari kita gali kebenaran firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan supaya apa? Supaya memperbaharui pikiran kita. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dalam hidup kita. Yang berguna bagi hidup kita, yang bermanfaat buat hidup kita. Dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan bahkan kita bisa mencapai kesempurnaan dalam Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun lalu ya, tahun lalu mungkin Juni-Juli ya Pak Andrea Delta masuk ya. Wow, itu Delta kan mengerikan sekali. Orang kena bisa. Waktu saya di rumah dan saya menyembah Tuhan, Tuhan bilang sama saya, Tuhan apa yang saya lakukan dalam Delta karena kita ada di rumah masing-masing. Tuhan bilang kamu baca firman Tuhan. Kamu baca terus firman Tuhan. Bukan berarti saya gak baca, saya baca. Dan pada saat dapat rema itu, satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 2 bulan saya baca. Satu hari 30 pasal, 30 pasal, 35 pasal, terus saya baca. Kenapa gak tahu, saya haus saja firman Tuhan, haus. Pas 2 bulan habis satu Alkitab. Dan saya komitmen, tahun ini saya 6 pasal. Kalau 6 pasal dalam 1 tahun itu satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu 1,5. Jadi kalau saya 1 tahun, 1,5, 2 tahun, 3 Alkitab. Kalau 6 pasal. Kalau Bapak Ibu misalnya baca 4 pasal, itu 1 tahun 1 Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca 1 pasal 1 hari, 4 tahun baru 1 Alkitab. Tapi kalau Bapak Ibu baca 1 perikop 1 hari, hitung sendiri. Berapa puluh tahun itu. Ayo saya mendorong. Setiap kita jemaat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, kita fokus kepada firman Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan. Pak saya gak ngerti, gak apa-apa. Baca dulu aja, nanti Roh Kudus kok yang mengingatkan. Saya juga gak mungkin dari Kejadian sama Wahyu ikut semuanya. Walaupun sudah berkali-kali bolak-balik. Tapi kadang-kadang ada firman Tuhan yang mengalir buat pikiran saya, buat hidup saya. Wah iya itu dia. Wah iya itu dia. Wah iya. Dalam keadaan sulit, wah saya percaya. Dalam segala perkara Tuhan tanggung katanya. Wow luar biasa. Tapi kalau kita gak baca, gak renungan firman Tuhan, bagaimana kita tahu? Kita bisa klaim firman Tuhan gimana? Tuhan saya klaim lo firman Tuhan. Yang mana? Kata gitu kata Tuhan.
Itu yang ada di Alkitab. Iya, di Alkitab yang mana? Itu loh yang ada di Perjanjian Baru. Iya, yang mana? Nah, kalau kita tahu kan enak. Tuhan, tubuh saya adalah bait Tuhan. Hari ini saya menghadapi kelemahan tubuh. Tapi saya percaya firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya mengalami kesembuhan. Itu firman Tuhan. Kita tahu. Fokuslah kepada firman-Nya. Kita baca satu ayat. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 2, 3. Tetapi supaya sebab dengan demikian Bapak Ibu mau perjalanan berhasil, mau beruntung, mau syaratnya apa? Syaratnya apa? Kok sedikit? Syaratnya apa? Memperkatakan, merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, Yosua adalah abdi daripada Musa. Dia ikut Musa sebagai murid dia. Sebagai mungkin ya pembantunya lah yang terus ikut sama-sama dengan Musa. Tiba saatnya Musa dipanggil oleh Tuhan mati dan digantikan oleh Yosua. Yosua memimpin bangsa Israel pada saat itu. Tapi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, firman Tuhan bilang teguhkanlah, kuatkanlah, teguhkanlah, kuatkanlah. Kenapa? Karena Yosua merasa saya nggak mampu Tuhan, saya nggak bisa Tuhan membawa orang Israel itu masuk ke dalam tanah perjanjian, nggak bisa. Tapi Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan bahkan ayat yang ke-8 dibilang janganlah engkau lupa Yosua untuk memperkatakan kitab Taurat ini kata Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi Yosua, Tuhan bilang kepada Yosua, ayo perkatakan kitab Taurat, ayo perkatakan firman Tuhan, ayo renungkan firman Tuhan. Waktu Yosua lakukan, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang berjanji bahwa perjalanannya akan dibuat Tuhan berhasil, beruntung dan berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu Yosua masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian, gak mudah. Karena di situ sudah ada raja-raja di tanah perjanjian. Dan bahkan ada 31 raja yang dikalahkan oleh Yosua. Bapak Ibu bisa bayangin Yosua yang satu dengan pasukannya mengalahkan 31 raja, gak mungkin. Gak mungkin, kelelahan dia pasti. Kecapean dia. Tapi firman Tuhan katakan dia mengalahkan 31 raja. Dan dia bagikan tanah-tanah itu kepada suku-suku Israel. Kenapa dia bisa lakukan itu? Kenapa? Karena dia taat untuk memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan yang luar biasa itu. Bapak Ibu percayalah, engkau pasti mengalami kehidupan yang berkemenangan dalam Tuhan. Engkau pasti mengalami kehidupan yang terus maju dalam Tuhan. Engkau terus bersama berjalan dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau engkau fokus kepada firman Tuhan. Mari bangkitkan semangatmu untuk baca dan merenungkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Pak, saya masih bolong-bolong, enggak apa-apa, ayo maju terus, semangat. Bapak Ibu gini ya, ya ini dalam dunia apa ya, psikiater gitu ya. Tapi kalau kita setia baca firman, misalnya satu pasal ya, contoh satu pasal, saya mau komitmen nih satu pasal satu hari nih ya. Nah Bapak Ibu tolong jangan putus satu hari pun selama 40 hari. Jangan putus selama 40 hari. Kalau putus Bapak Ibu bisa ulang lagi dari satu.
Sampai 40 berkali-kali itu jadi habit, jadi kebiasaan. Dan kalau jadi habit itu jadi gaya hidup kita. Jadi jangan baca firman Tuhannya, satu minggu ini Senin baca, Selasa bolong, Rabu baca, Kamis bolong, Jumat baca, Sabtu bolong. Apalagi Minggu ya. Udah habis ke gereja, jalan-jalan ke mall, lupa baca firman Tuhan. Terkata Tuhan, boleh gak berkatnya bolong-bolong? Senin saya berkati, Selasa enggak. Rabu saya berkati, Kamis saya enggak tuntun. Jumat saya berkati lagi. Sabtu masa bodoh. Kata Tuhan kan gitu enggak ya? Kita mau seperti itu? Ayo Bapak Ibu. Ini janji firman Tuhan, bukan janji pendeta atau bukan janji saya. Ini janji firman Tuhan. Kalau kita fokus kepada firman Tuhan, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu akan beruntung. Bukan gak ada masalah, tapi ada kekuatan yang Tuhan berikan buat hidupmu. Ada masalah, ada rintangan, tapi ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Saya tutup dengan ayat itu. Dan coba munculkan ayat, karena tidak ada di sini. Nah itu rema tuh, langsung muncul ya. Coba ada gak, bisa muncul gak? Yesaya orang yang menanti-nantikan Tuhan itu ada dapat? Ayo kita baca yuk. Kalau yang udah dapat di handphone ya, ya kita baca. Yesaya 40 31. Ayo kita baca. 2 3. Tetapi lama-lama ini nih mengecil dan senyap. Oke, kita baca sama. 1 2 3. Tetapi yang menanti-nantikan Tuhan akan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan. Mereka berlari dan tidak, mereka berjalan dan tidak menjadi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Bapak Ibu tahu menanti-nantikan Tuhan? Dalam bahasa Ibraninya adalah kavau. Dalam bahasa Inggrisnya adalah bind together. Tahu bind together? Orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Pasti ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat hidupnya. Orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan, yang fokusnya kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan, dia sumpama raja wali yang akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Wow, luar biasa. Kalau kita berlari katanya tidak menjadi lesu. Berlari bukan lari pagi, tapi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, tantangan boleh ada, masalah boleh datang, tapi firman Tuhan bilang kita tidak menjadi lesu. Kita tidak pernah menjadi lelah. Karena apa? Karena ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat hidup kita. Kasih tepuk tangan dong yang terbaik bagi Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang fokusnya kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang terus fokus kepada firman Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, mau menanti-nantikan Tuhan? Mau bergaul karib dengan Tuhan? Mau mengikatkan diri kita kepada Tuhan? Mau fokus kepada Tuhan? Fokus kepada firman-Nya? Baca, berdoa, renungkan firman Tuhan. Maka perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan mencapai perjalanan yang dahsyat dan luar biasa. Hidupmu mengalami sesuatu yang besar dari Tuhan.